A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Yang saya hormati pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kesempatan ini saya bisa melanjutkan membaca buku bestseller karya dan susunan Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Somad LCMA 37 Masalah Populer. Yang pada kesempatan malam hari ini para pemirsa, yaitu ada contoh ketiga yang kemarin kita kedua yang diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lakukanlah yang dilakukanlah. Ini titik yang dilarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tinggalkanlah. Ini berdasarkan ayat. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka berimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Ini Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Tidak ada kaidah tambahan yang ditinggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka haram. Ini terusan, ketika yang aku perintahkan laksanakan, yang aku larang tinggalkanlah. Ini berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah. Tidak ada kalimat tambahan yang tidak aku lakukan, haramkanlah. Keempat, ulama usul fikih mendefinisikan sunnah adalah, sunnah menurut para ahli usul fikih adalah ucapan, perbuatan, dan ketetapan yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, layak dijadikan sebagai dalil hukum syar'i. Hanya ada 3: qaul ucapan, fi'il perbuatan, dan taqrir ketetapan. Tidak ada disebutkan at-tark perkara yang ditinggalkan atau tidak dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka at-tark tidak termasuk dalil penetapan hukum syar'i. Kelima, at-tark perkara yang ditinggalkan atau tidak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak selamanya mengandung makna larangan, tapi mengandung multi makna. Dalam kaidah usul fikih dinyatakan, jika dalil itu mengandung ihtimal, banyak kemungkinan ketidakpastian, maka tidak layak dijadikan sebagai dalil. Keenam, at-tark perkara yang ditinggalkan tidak dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah asal. Hukum asalnya tidak ada suatu perbuatan pun, sedangkan perbuatan itu datang belakangan. Maka at-tark tidak dapat disebut bisa menetapkan hukum haram, karena banyak sekali perkara mandub anjuran dan perkara mubah boleh yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika dikatakan bahwa semua yang tidak dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengandung hukum haram, maka terhentilah kehidupan kaum muslimin. Jalan keluarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya apa yang dihalalkan Allah dalam kitabnya maka itu halal, apa yang ia haramkan maka itu haram, apa yang didiamkan tidak disebutkan maka itu adalah kebaikan Allah, maka terimalah kebaikannya. Sesungguhnya Allah tidak pernah lupa terhadap sesuatu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat dan tidaklah Tuhanmu lupa.
Quran surat Maryam ayat 19 surat 19 ayat 64. Komentar Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani terhadap hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Bazar dalam kitabnya. Ia berkata, sanadnya sahih dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakam. Ini menunjukkan bahwa yang tidak disebutkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak dilakukan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bukan berarti mengandung makna haram, tapi mengandung makna boleh hingga ada dalil lain yang mengharamkannya. Dengan demikian maka batalah kaidah atrak perkara yang ditinggalkan tidak dilakukan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berarti mengandung makna haram. Baca dan pikirkan baik-baik. Oleh sebab itu banyak sekali perbuatan-perbuatan yang tidak dilakukan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tapi dilakukan sahabat, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak melarangnya, bahkan memujinya. Berikut contoh-contohnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membenarkan perbuatan sahabat, padahal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukannya. Ada beberapa perbuatan yang tidak pernah dilakukan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tidak pernah beliau ucapkan dan tidak pernah beliau ajarkan, tapi dilakukan oleh sahabat Rasulullah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membenarkannya. Di antaranya adalah sholat 2 rakaat setelah wudhu. Hadisnya dan artinya dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal pada salat subuh, wahai Bilal, ceritakanlah padaku tentang amal yang paling engkau harapkan yang telah engkau amalkan dalam Islam, karena aku mendengar suara gesekan sandalmu di depanku di dalam surga. Bilal menjawab, aku tidak pernah melakukan amal yang paling aku harapkan. Hanya saja aku tidak pernah bersuci berwudu dalam satu saat di waktu malam atau siang, melainkan aku salat dengan itu, salat sunat wudu, salat yang telah ditetapkan bagiku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Apakah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan salat sunnah setelah wudhu? Tentu tidak pernah, karena tidak ada hadis menyebut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah melakukan, mengucapkan atau mengajarkan salat sunat 2 rakaat setelah wudhu. Jika demikian maka salat sunat setelah wudhu itu bid'ah, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukannya. Ini menunjukkan bahwa salat sunnah 2 rakaat setelah wudhu itu bid'ah hasanah. Jika ada yang mengatakan bahwa ini sunnah takririyah, memang benar, tapi ia menjadi sunnah takririyah setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membenarkannya. Sebelum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membenarkannya, ia tetaplah bid'ah, amal yang dibuat-buat oleh Bilal. Mengapa Bilal tidak merasa berat melakukannya? Mengapa Bilal tidak mengkonsultasikannya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebelum melakukannya? Andai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak bertanya kepada Bilal, tentulah Bilal melakukannya seumur hidupnya tanpa mengetahui apa pendapat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang salat 2 rakaat setelah wudhu itu. Maka jelaslah bahwa salat setelah wudhu itu bid'ah hasanah. Sebelum diakui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, setelah mendapatkan pengakuan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka ia berubah menjadi sunnah takririyah. Fahamilah dengan baik. Ini soal ada panjang. Salat 2 rakaat sebelum dibunuh. Ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengutus sebanyak 10 orang. Mereka dipimpin
Asim bin Sabit al-Ansori, kakek Asim bin Umar bin al-Khattab. Ketika mereka berada di Al-Hadah, lokasi antara Asafan dan Makkah, berita kedatangan mereka disampaikan ke satu kawasan dari Huzail bernama Bani Lihyan, lalu dipersiapkan untuk menghadapi mereka hampir 100 orang pemanah. Pasukan musuh mengikuti jejak pasukan kaum muslimin hingga pasukan musuh mendapati makanan pasukan kaum muslimin, yaitu kurma di tempat yang mereka diami. Pasukan musuh berkata, "Ini kurma Yasrib, Madinah." Pasukan musuh terus mengikuti jejak pasukan kaum muslimin. Ketika Asim dan para sahabatnya merasa bahwa mereka diikuti, mereka pun singgah di satu tempat. Pasukan musuh mengelilingi mereka dan berkata, "Turunlah kalian, serahkan diri kalian. Bagian kalian perjanjian, kami tidak akan membunuh seorang pun dari kalian." Asim bin Sabit berkata, "Wahai sahabat, aku tidak akan turun ke dalam perlindungan orang kafir. Ya Allah, beritahukan nabimu tentang kami." Pasukan musuh pemanah pasukan kaum muslimin. Mereka berhasil membunuh Asim. 3 orang turun berdasarkan perjanjian. Di antara mereka adalah Ki Hubaib, Zaid bin Ad-Dasinah, dan seorang laki-laki. Ketika pasukan musuh dapat menguasai mereka, pasukan musuh melepaskan tali busur panah mereka dan mengikat pasukan kaum muslimin. Laki-laki yang ketiga itu berkata, "Demi Allah, inilah tipuan pertama. Aku tidak akan bersama dengan kamu. Sesungguhnya aku suri tauladan bagi mereka." Yang ia maksudkan adalah dalam hal pembunuhan. Pasukan musuh terus menyeret dan mengajaknya, tapi ia tetap menolak untuk ikut bersama mereka. Lalu Khubayb dan Zaid bin Az-Zinah dibawa hingga pasukan musuh menjual mereka berdua setelah perang Badar. Bani Haris bin Amr bin Naufal membeli Khubayb. Khubayb adalah orang yang membunuh Al-Haris bin Amir pada perang Badar. Khubayb menetap di negeri mereka sebagai tawanan hingga mereka berkumpul untuk membunuhnya. Khubayb meminjam pisau silet kepada salah seorang perempuan dari anak perempuan Al-Haris. Perempuan itu meminjamkannya. Perempuan itu memiliki seorang anak laki-laki. Ketika perempuan itu lengah, anak laki-lakinya datang kepada Khubayb. Perempuan itu mendapati anak laki-lakinya berada di atas pangkuan Khubayb, sedang pisau silet berada di tangan Khubayb. Perempuan itu berkata, "Aku sangat terkejut." Khubayb menyadari hal itu. Ia berkata, "Apakah engkau khawatir aku membunuhnya?" "Aku tidak mungkin melakukannya itu." Perempuan itu berkata, "Demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang tawanan sebaik Khubayb. Demi Allah, satu hari aku dapat Khubayb memakan setangkai anggur di tangannya, padahal ia terikat dengan besi, sedangkan di Mekah tidak ada buah-buahan. Itulah adalah rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Khubayb." Terima kasih untuk membacakan ini. Ada kisahnya juga. Ini besok kita teruskan. Ketika pasukan musuh membawa Khubayb keluar untuk dibunuh di tanah halal, di luar tanah haram. Ini kita besok bisa teruskan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf untuk semuanya. Mohon dukungannya, like, komen, dan subscribe-nya. Semoga channel ini bisa berkelanjutan untuk membacakan buku-buku yang saya punyai. Saya akhiri bila ada kata-kata pembacaan yang kurang tepat, itu karena kekhilafan saya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.